Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, para mahasiswa, mahasiswi, para alumni yang saya banggakan, pada sore hari yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang kesabaran. Baik, as-sabru atau kesabaran dalam bahasa Arab biasa juga disebut dengan al-imsak atau artinya itu menahan. Ketika kita sedang berpuasa, seperti saat ini, kita pun melakukan al-imsak tersebut, menahan tersebut. Menahan apa? Menahan amarah, menahan lapar, menahan dahaga. Dan saum kita ini merupakan manifestasi atau bentuk pengamalan dari kesabaran itu sendiri. Nah, kesabaran yang kita lakukan tentu saja bukanlah kerugian yang akan kita dapatkan, melainkan kita akan memperoleh keberuntungan. Karena apa? Karena Allah akan membersamai kita, baik itu berupa rahmat maupun perlindungannya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, maka Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Dan kesabaran ini dalam kesimpulan para ulama itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dalam melaksanakan sholat, kita sabar dalam menjalankan puasa, kita sabar dalam melaksanakan studi di kampus, dan kita sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Namun tidak cukup dengan yang pertama ini. Masih diperlukan kesabaran yang berikutnya. Kesabaran apa? Yang kedua adalah as-sabru anil ma'siyah, yaitu kesabaran dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan. Banyak di antara kita yang bisa sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit juga yang tidak bisa bersabar dalam menghadapi kemaksiatan. Kita bisa sholat, kita bisa aja puasa, membayar zakat, tapi ketika dihadapkan kepada situasi yang mengarah kepada kemaksiatan, tidak sedikit yang tergoda dan tidak bisa bersabar dalam menghadapi kemaksiatan tersebut. Contohnya misalnya, ketika dalam kondisi ujian, UTS atau UAS, tidak sedikit di antara kita yang tidak bisa bersabar untuk tidak menoleh ke kanan, melihat ke kiri, eh, ke depan atau ke belakang, istilahnya nyontek lah gitu ya. Bahkan ada yang berdiskusi ketika ujian seperti itu. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti demikian. Atau misalnya contoh yang lain, ketika kita sedang mengoperasikan smartphone atau handphone gitu misalnya ya. Kemudian entah disengaja atau tidak, kemudian tiba-tiba muncul tontonan atau tayangan yang tidak seharusnya kita tonton, tetapi kita menontonnya malahan sampai selesai lagi gitu. Nah, kenapa kita bisa melakukan yang demikian? Itu tadi, karena tidak bisa bersabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, itu yang kedua, tetapi masih belum cukup karena diperlukan lagi kesabaran yang berikutnya. Kesabaran apa? Yaitu as-sabru 'alal bala, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19, itu bisa jadi merupakan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, sungguh akan kami berikan kepadamu cobaan dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan akan harta, jiwa, bahkan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Sehingga, dalam kondisi seperti ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan kesabaran dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar bisa, melakukan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, sehingga kita bisa menyelesaikan, kita bisa melaksanakan kesabaran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan, kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat berbuka puasa. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.